Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku kelas 6 MUAS. Kali ini pembelajaran matematika kita membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat ya. Kalau yang lalu kan sudah penjumlahan dan pengurangan ya. Nah, jadi sekarang perkalian dan pembagian bilangan bulat lagi. Sebelumnya juga di operasi hitung bilangan campuran sudah Ustazah jelaskan ya bahwa memang penjumlahan dan pengurangan itu satu kelompok, sementara perkalian dan pembagian satu kelompok ya, seperti itu. Nah, untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat ini konsepnya jauh lebih mudah sebenarnya ya daripada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Cuma yang penting adalah bagaimana kalian memang sudah harus lancar perkalian ya. Minimal harus hafal perkalian 1 sampai 10 itu ya. Dan kalau sudah hafal perkalian, insya Allah sebenarnya pembagiannya juga akan jauh lebih mudah. Jadi itu dulu sebenarnya. Kalau sudah hafal perkalian, lancar perkalian, insya Allah lancar juga pembagian, maka untuk konsep perkalian dan pembagian bilangan bulat akan jauh lebih mudah gitu ya. Baik, kita mulai. Ya, ini pahami dulu konsep yang ini. Nah, konsep-konsep ini mirip saja sih sebenarnya dengan konsep yang lalu, penjumlahan dan pengurangan itu. Jadi sebelum nanti kita coba pada soal, kita lihat dulu ini ya konsepnya. Jadi yang pertama, kecil sekali ya. Ya, itu. Yang pertama, kalau ada positif dikali ya, dikali atau dibagi dengan positif. Nah, jadi sebelumnya perkalian dan pembagian ini sama ya, konsepnya dia sama saja. Cuman nanti masalah pengerjaannya saja gitu. Jadi kalau konsepnya sama saja. Jadi kalau ada positif dikali atau dibagi dengan positif juga, maka hasilnya positif. Nah, gitu ya. Gampang. Lalu yang kedua, kalau ada negatif kemudian dikali atau dibagi negatif juga, maka hasilnya nanti adalah positif ya. Lalu sama positif dikali atau dibagi dengan negatif, maka hasilnya negatif. Terakhir, negatif dikali atau dibagi positif, hasilnya negatif. Jadi sama dengan konsep yang lalu, pokoknya hafal aja. Kalau sama-sama positif atau sama-sama negatif, hasilnya adalah positif. Jadi kalau dia sama-sama, hasilnya adalah positif. Kalau dia berbeda gitu ya, maka mau positif kali negatif atau negatif kali positif, maka nanti hasilnya adalah negatif. Jadi kalau gampang hafalnya, kalau sama hasilnya positif, kalau dia beda tanda, nanti dia hasilnya adalah negatif ya. Oke. Kita lanjut langsung ke soal saja. Gampang ini insya Allah. Nah, ini contoh soal. Contoh nomor 1. 9 dikali 7. Nah, kalau begini konsepnya kita yang penting hafal perkalian aja dulu gitu ya. Nanti hasilnya terakhir ya. 9 kali 7 berapa? 63 ya kan? 63. Nah, hasilnya ini negatif atau positif dari mana? Dari yang tadi. Dari yang ini. Nah, dari ini konsep yang ini ya kan? Langsung saja begitu aja. Jadi lebih gampang. Nah, di sini kan dia negatif, 9-nya apa? Positif kan? Lalu yang 7 ini apa? Sampingnya adalah negatif. Jadi positif dikali dengan negatif, ya kan? Hasilnya adalah negatif gitu. Seperti yang ini. Berarti dia pakai konsep yang ini. Positif dikali negatif, ya kan? Hasilnya adalah negatif gitu. Jadi ini untuk nomor 1 begitu ya. Nomor 1 begitu. 9 kali 7 sama dengan negatif 63. Kemudian kita ke bawah.
Nih nomor 2, negatif 20 dibagi negatif 5. Jadi untuk ini tandanya nggak usah dulu dipikirkan. Cari dulu pembagiannya, hasil pembagiannya, atau cari dulu hasil perkaliannya. 20 bagi 5 berapa? 4. Ya kan, sudah langsung 4 aja. Nanti baru kita lihat lagi di konsepnya, dihafal yang ya dihafal lah kalau bisa ya. Ini bahwa kalau dia negatif, ketemu negatif, tadi itu dibagi ya, berarti negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif. Kita kembali ke sini. Nah ini makanya hasilnya adalah 4 dan positif karena sama-sama negatif ya. 20-nya negatif, 20-nya negatif, 5-nya juga negatif gitu. Lalu kemudian yang ketiga, negatif 10 dikali 10 positif. Nih lihat, beda kan? Sudah, kalau beda berarti nanti hasilnya negatif. Nah baru kita cari perkaliannya. 10 kali 10 sama dengan 100. Hasilnya adalah negatif karena di sini beda dia kan, ada negatif dengan positif, jadi hasilnya negatif. Nah gitu. Kalau contoh keempat ya lebih gampang lagi, sama-sama positif. Sama-sama positif, 600 bagi 20 berapa? 30. Sama-sama positif, hasilnya adalah positif. Nah ini bisa dilihat di sini. Kalau ini kan beda ya. Coba lihat tandanya, ini 9 dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Ini juga misalnya negatif dengan positif 10. Negatif 10 dengan positif 10, hasilnya adalah negatif. Nah coba kalau yang sama, negatif dengan negatif, hasilnya adalah positif. Positif dengan positif, hasilnya positif. Jadi begitu. Ya, gampang ya? Oke. Kemudian, nah kalau ini sudah gampang. Bagaimana kalau misalnya kita campurkan? Nah ini sudah mulai meningkat lagi. Contoh soalnya seperti ini. Mungkin lihat soalnya, wow. Nah ini menggabungkan antara operasi hitung campuran dengan operasi bilangan bulat. Nah gitu. Oke, coba kita perhatikan di soal ini ya. Dalam kurung 30 kurang 40 dibagi negatif 2 ditambah negatif 4 dikali 10. Banyak betul ya. Nah bagaimana cara mengerjakannya? Jadi ingat konsep yang lalu, kalau negatif, kurung dulu, kurung. Bahwa tanda kurung dikerjakan lebih dahulu. Kalau sama-sama ada kurung, kita mulai dari kurung yang sebelah kiri. Kalau dia sama-sama satu kelas, misalnya kelas bawah yang kita bilang kemarin itu positif tambah dengan kurang, itu kan satu kelas ya. Perkalian dan pembagian juga satu kelas. Kalau sama kelasnya, kita mulai dari sebelah kiri. Tapi kalau dia beda kelas, kita mulai dari kelas yang lebih tinggi. Dan perkalian dengan pembagian itu adalah kelas yang lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, jadi pahami dulu konsep yang lalu itu, yang operasi hitung bilangan campuran ya kan. Nah, dari ya ini kita lihat dulu di sini. Nah, yang mana duluan kita kerjakan ini? Panjangnya gitu ya. Yang mana duluan kita kerjakan? Makanya kita satu-satu lihat, satu-satu. Nah, di sini kan ada tanda kurung. Kan kita lihat bahwa kita ingat tanda kurung itu dikerjakan terlebih dahulu. Yang ini sudah nggak usah dikerjakan dulu, nggak usah dipikirkan dulu maksudnya. Yang dipikirkan adalah yang pertama dulu mau kita kerjakan, yaitu di dalam tanda kurung. Nah, kita tulislah di sini, kita kerjakan di sini. Ya, kita kerjakan di sini. 30 kurang 40. Ini konsepnya sudah di yang barusan, yang lalu ya kan, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ini ada 30 positif, 40 negatif. Positif ketemu negatif, cara pengerjaannya dikurang. Cara mengurangnya bagaimana? Kurangkan angka besar mengurangi angka kecil. Angka besar berapa? 40 dikurang 30. 40 kurang 30 berapa? 10. Nah, tandanya dari mana itu negatif ini? Tanda negatif itu kita melihat dari angka yang besar, yang lebih besar yaitu angka 40. Tandanya apa? Negatif. Jadi di sini hasilnya adalah negatif. Ini menjelaskan ulang lagi Ustazah ya. Jadi hasilnya negatif 10. Nah, hasil negatif 10 ini kita ganti di sini ya. Kita tulis ulang. Yang di sini yang dalam kurung ini kita ganti menjadi negatif 10. Ditulis ulang di sini. Jadi ini 10, lalu dilanjutkan yang ini penulisannya. Ini lanjutannya
Nah, itu makanya Ustazah tulis di situ, tulis ulang. Jadi yang tadi dalam kurung diganti menjadi negatif 10, diganti menjadi negatif 10 dan diteruskan penulisannya. Nah, baru kita pikir lagi nih. Dari sini, yang mana lagi duluan kita kerjakan? Ini ada berapa operasi nih? Ada pembagian, penjumlahan, perkalian. Yang mana duluan kita kerjakan? Pembagian dan perkalian kelasnya lebih tinggi. Jelas sudah pasti kalau bukan pembagian, perkalian duluan kita kerjakan daripada penjumlahan. Namun di sini pembagian dan perkalian itu satu kelas, sama-sama tinggi. Yang mana lah duluan kita kerjakan? Nah, kalau sama kita mulai dari sebelah kiri. Yang sebelah kiri yang mana? Yang pembagian kan? Nah, jadi kita mulai dari sini dulu. Pembagian dulu yang kita kerjakan. Nah, ini pembagiannya. Kita kerjakan yang tadi. Negatif 10 dibagi 2. 10 bagi aja dulu. Nanti masalah tandanya. 10 bagi 2, 5. Negatif baru tandanya. Negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Jadi yang ini tadi nanti kita ganti dengan angka 5. Yang tadi di sini. Nah, ini. Yang ini kita ganti tadi berapa hasilnya? Positif 5. Baru kita tulis ulang ini kembali. Inilah yang ditulis ulang ya. Nih tadi kan 5-nya dari sini. Baru ditambah dengan yang tadi kita tulis ulang. Nah, sudah seperti itu. Lalu kemudian, nah di sini. Yang mana lagi duluan nih? Ada antara penjumlahan dan perkalian. Yang mana duluan kita kerjakan? Nah, ini beda kelas ya. Yang mana kelasnya lebih tinggi? Perkalian. Jadi kita mulai dari yang perkalian dulu. Yang mana kita kerjakan? Ya ini. Negatif 4 kali 10. Itu dulu kita kerjakan. Jadi bukan ini yang duluan kita kerjakan ya, karena dia kelasnya lebih rendah, itu penjumlahan. Jadi kita mulai dari perkalian. Nah, ini. Kita kerjakan ini dulu. 4 kali 10 sama dengan 40. Tandanya negatif ketemu positif. Berarti tandanya adalah negatif. Kemudian kita tulis ulang. Yang negatif 4 kali 10 ini kita ubah menjadi negatif 40. Tulis di sini. Tulis ulangnya mulai dari sini 5 ya. 5-nya ini kita 5 ditambah, bukan lagi ditambah yang ini, tapi sudah kita ganti menjadi ini kan dari sini ya. Nah, jadi sekarang hasilnya adalah ini. Sudah tinggal satu kan? Tinggal satu pengerjaannya. 5 ditambah negatif 40 gitu. Nah, ini yang ada pelajaran juga kita kemarin. Kalau ada dia berdekatan. Positif dengan negatif itu berdekatan tanda. Kita harus yang dulu dikerjakan, ini dulu yang disatukan, jadikan satu tanda. Bagaimana kemarin kalau ada 2 tanda berbeda, maka dia akan menjadi tanda negatif. Nah, ini sudah berubah di sini. Jadi ini yang kita kerjakan. Sudah 5 dikurang 40. Cara pengerjaannya, ini kan ada positif, ini negatif ya. 5 ini positif, 40-nya negatif. Berarti cara pengerjaannya adalah dikurang. Bagaimana cara mengurangnya? Angka besar dikurang angka kecil. 40 kurang 5. Sudah gitu aja. Yaitu hasilnya adalah 35. Tandanya bagaimana? Lihat angka yang lebih besar antara 5 dengan 40. Yang mana besar? 40 kan? Nah, 40 ini sampingnya tandanya apa? Negatif. Jadi hasilnya adalah negatif. Jadi dari yang awal ini kita lihat di sini, ini yang kecilnya ya. Nah, ini. Jadi ini hasilnya adalah negatif 35. Ustazah harapkan nanti kalau mengerjakan, tolong dikerjakan juga caranya ya, jangan langsung jawaban, bingung. Ya, mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga dipahami, mudah dipahami ya. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Kalau masih ada yang kurang dipahami, silahkan diulang-ulang video ini ya. Atau bisa nanti langsung juga chat kepada Ustazah. Ya, demikian dari Ustazah. Semoga
bisa dipahami dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.